judi bola lah. Misalnya saya pegang Indonesia nih, kakaknya pegang Argentina. Kalau di tempat saya itu ada judi yang namanya kolok-kolok. Jadi itu dia ada kayak dadu gitu bang. Ada. Oke guys, kembali lagi dengan saya Christine Januari Saputri. Kali ini saya mengundang salah satu anak muda ya yang dulunya kecanduan judi online dan katanya sekarang udah mulai tobat. Langsung aja nih kita panggil Bang Yudi. Kabar Bang? Baik. Gimana perjalanannya? Berapa jam nih dari rumah ke sini? 30 menit saja. Oh, dekat ya? Dekat. Kalau lagi macet ya lumayan jauh. Kalau lagi macet. Oh, paling di Bukan jauh sih, maksudnya kalau lagi macet ya lumayan lama di jalan. Mau ngomong tentang judi online nih Bang. Nah, ya. Tentang judi online nih yang gimana ya bentuknya? Judi online ya. Judi online nih sebenarnya sama kayak judi biasa. Judi biasa yang kayak kalau tahu apa ya, judi bola lah. Misalnya saya pegang Indonesia nih, kakaknya pegang Argentina. Oh kayak apa tuh ya misalnya kalau kita Maksudnya gimana ya? kalau kayak gitu tuh maksudnya kayak taruhan gitu ya. Itu taruhan ya. itu judi, kayak taruhan kayak gitu tuh judi. Termasuk judi. Cuman kalau di judi online ya beda lah. Dia dari link kayak semacam game lah dia. Oke. Linknya tuh kita cari sendiri atau gimana tuh? Nggak jarang ada yang promosi link sih. Mau itu artis atau apa. Tapi kan setahu saya ya kalau untuk promosi tentang judi itu kan nggak boleh ya. Iya. Ada undang-undangnya juga kan? Udah banyak juga yang ketangkap. Tapi masih banyak juga yang mempromosikannya. Karena ya duit lah besar dari promosinya. Selain itu judi semacam apa tuh Bang? Kalau judi online ini lebih spesifik kalau kakak tahu ya. Game kayak Candy Rush. Oh, yang Candy Rush atau Candy Crush ya? Lupa juga. Oh, yang ada warna-warna itu ya? Ya, dia kalau misalnya ada 4 warna merah, nah itu tersambung kita dapat bayaran. Tergantung bet kita di situ lah, taruhan kita di situ. Oke. Selain judi yang kayak gitu tuh Bang, kayak semacam togel gitu mungkin lah ya. Itu judi juga kan? Togel juga termasuk judi online kalau kita masangnya dari link. Karena bisa juga dari link juga. Iya, dari link slot tuh banyak, ada togelnya, kasinonya, slot. Nah, seperti itu. Saya pernah dengar sih, cuman saya nggak tahu ya kalau semacam gitu. Itu juga setahu saya lah ya. Karena kan ada pengalaman juga kan. Ya begitulah. Kalau di tempat saya itu ada judi yang namanya kolok-kolok. Jadi itu dia ada kayak dadu gitu Bang. Ada bulan, ada kepiting udang tempayan sama bunga, kok nggak salah saya ya. Atau kakak SMA ini? Enggak, saya biasa lihat soalnya biasa kalau ada acara-acara gitu kan biasa ada tuh. Cuman kalau nggak sembarangan gitu, maksudnya harus ada izin juga dari polisi. Jadi kalau pernah juga waktu itu ketangkap. Kalau kolok diizinin polisi? Ada? Nggak tahu lah ya Bang ya, tapi setahu saya ada suratnya memang. Itu ya memang kayak udah ada, bukan yang legal lah maksudnya. Ya, sebenarnya sih mungkin tak diizinkan ya, cuman karena ya udah kebiasaan orang-orang daerah lah. Mungkin ya. Jadi kayak itu lah. Kira-kira nih Bang, apa yang membuat judi ini semakin merajalela di kalangan anak muda? Terutama karena sifatnya yang mudah didapat lah ya. Linknya kan karena banyak promosi dari media sosial. Tinggal klik link, udah masuk ke linknya.
ada daftar sih di dalamnya. Daftar itu enggak perlu KTP, enggak perlu verifikasi usia harus 18 tahun atau apa. Tinggal daftar pakai akun, buat passwordnya udah masuk. Biasa sih pakai email, kalau enggak email nomor HP lah. Gitu ya. Jadi karena mudahnya itu ya semua orang bisa akses dong, asal ada koneksi jaringan internetnya. Dan judi online ini juga kayak ketagihan narkoba gitu lah mungkin ya Bang ya. Kalau untuk ketagihan sih enggak kayak narkoba lah ya, karena kan kecanduan judi online ini misalnya kayak anggaplah saya ya, saya ini deposit atau masukkan dana 50.000 nih ke akun saya. Wah, di hari itu saya menang dapat 300.000. Wah, hati saya senang lah kan. Terus kayak berikutnya, coba lagi lah, siapa tahu dapat 100.000 lah, sepatutnya jadi 500. Nah padahal saat saya depo yang kedua saya kalah. Tapi di hari berikutnya timbul lagi, mungkin kemarin belum beruntung, coba lagi lah. Makin kalah makin ini ya, kayak masih penasaran lah. Ya. Kalau narkoba kan kalau nggak dapat mereka bisa kayak bisa dibilang apa nih, sakau kan. Ya gitulah, itu sih beda, cuman ya dari bilang kurang lebih lah sama-sama kecanduannya beda gitu. Tapi tetap ya kayak ketagihan pengen, iya ya bilangnya kalau kayak apa ya, kalau belum dapat tuh belum puas. Belum puas gitu ya dia ya. Itulah. Bisa dibilang. Itulah, masih penasaran, belum dapat nih, coba lagi. Padahal itu kan udah ada sistem, udah ada algoritmanya. Iya udah. Keluarnya itu apa? Tetap berurutan, dia nggak bisa kayak kita ngerasa, oke nih hari ini. Padahal itu sama aja keluarnya berulang-ulang seperti itu. Kayak algoritma dia. Yang menjadi pertanyaan ya, dari awal munculnya kayak slot itu ya, kan menggunakan link ya. Kenapa sih? Mau foto nih, boleh diminum nih? Oh silakan Bang, boleh. Kita kan sambil dibahas santai Bang ya. Terkait gimana tadi? Kenapa pihak-pihak terkait itu nggak ngeblok aja nih situs-situs itu? Link-linknya ya? Itu sih saya kurang tahu ya, kenapa nggak diblok. Padahal kan kayak situs-situs, anggaplah situs dewasa ya, itu kan udah diblok. Ya. Banyak yang diblok, nggak bisa dibuka. Harus pakai server luar lah untuk buka ya. Sedangkan judi online ini masih kayak sangat mudah diakses. Saya pun masih kurang ngerti sih. Harusnya kayak pihak-pihak kayak kepolisian gitu kan bisa juga kan kayak ngeblok barang kayak gitu kan. Sebenarnya udah banyak juga yang nge-share atau admin slotnya yang ditangkap ya. Cuman masalahnya kan intinya tuh linknya tetap ada, jadi percuma ditangkap, linknya tetap jalan. Ini juga linknya dari luar gitu ya Bang, sepengetahuan saya. Saya rasa sepengetahuan saya juga kayak itu link dari luar. Yang di Indonesia ini cuma admin, kayak bagian admin yang menjalankan seperti itu yang membagi-bagikan gitu ya. Ngomong-ngomong tentang judi online ini bisa buat kaya nggak kira-kira? Bisa bilang buat kaya juga enggak, cuman mungkin ada 1-2 orang atau berapa lah yang dapat hacknya, tapi biasa cuma sekali sih, jadi tetap nggak disebut kaya. Cuman misalnya udah lagi max ini 30 juta, hari itu dapat, berikutnya depo lagi 1 juta, misalnya ngerasa udah banyak dapat kan, depo lagi 1 juta habis, depo lagi 1 juta habis. Ya bisa bilang nggak bisa lah buat kaya, kecuali kita sebagai admin slot atau yang membuat linknya. Karena kan orang depo, dana masuk ke rekening kita, udah pasti untung lah ya kan, kita masukkan ke rekening mereka di dalam game lagi kan, dalam slotnya tuh habis, di situ balik ke kita lagi. Jadi sama kayak mereka tuh ngasih kita gitu. Iya, kayak itu uang kita padahal gitu kan. Iya. Kayak muter-muter uang kita di situ aja gitu ya, kan. Gitu ya. Untuk pengambilan uangnya nih lewat mana nih Bang? Lewat bank? Tergantung kita daftar. Kalau misalnya kita daftar pakai, dia kan ada pilihan, ada bank apa nggak, saya nggak sebut lah banknya. Oh iya. Berbagai banyak bank kan. Kalau misalnya kita beli bank A nih, nah dari situ juga kita deposit dari situ, narik juga dari situ, bisa ditarik ke rekening kita. Bisa juga pakai aplikasi e-wallet lah, kayak ya banyak sekarang lah ya. Kita daftar pakai itu. Kayak Dana atau gitu. Ya Dana, OVO atau apa. Dari situ juga dia nanti masuk ke rekening kita di Dana atau OVO itu.
Oke. Nah, dan saya pernah baca juga nih Bang tentang judi online itu merupakan bansos. Jadi gimana nih? Bagaimana nih pendapat Abang? Saya juga pernah baca sih itu ya. Baca tuh dengar video atau Saya apa ya? sering video ya Bang ya. Oh iya. Apa kayak di media sosial gitulah. Saya sih masih bingung ya pro atau kontra ya tentang tanggapan itu. Cuman kalau dipikir pakai logika ya, kayak seperti yang saya bilang tadi. Misalnya saya admin slot nih, kakak depo nih. Nah, kan rekeningnya masuk ke saya pertama nih. Saya masukkan ke akun kakak 50.000 misalnya kan. 50.000 itu untuk kakak main. Habis balik lagi ke saya. Jadi saya tuh dapat bantuan dari kakak. Bisa dibilang gitu, bantuan sosial. Dari sekian banyak orang, jutaan orang yang kepo dari itu masuk ke saya. Kalau mereka kalah ya. Kalau mereka menang ya saya yang rugi, tapi tetap nggak rugi sih kalau saya adminnya. Tapi nih Bang, misalnya kayak Abang bilang kayak depo 50.000 misalkan kan 50.000. Itu kan muter-muter di situ aja tuh. Kalau misalkan lagi menang banyak nih, duit itu dari mana ya Bang? Kalau kira-kira tuh. Maksudnya Pengetahuan Abang. Maksudnya kalau kita menang tuh misalnya kayak depo 50.000 itu menangnya kan berlipat-lipat. saya misalnya depo 50.000 nih menang jadi 100.000 gitu ya. Jadi kan nambah 50 itu dari mana gitu. Nah, itu dari rekening adminnya sendiri masuk ke situ. Mereka tuh udah ada modalnya untuk game itu, untuk slot itu. Anggaplah modalnya enggak kurang lah ya 1M ya. Jadi enggak bakal terasa gitu kalau cuma situ. Jadi kalau untuk yang ya semacam adminnya itu nggak bakal rugi lah ya Bang ya. Tapi tetap Bisa dibilang enggak bakal rugi sih. Anggap saja misalnya satu hari ini ada 5 orang depo 50.000. Ya. Jadi udah berapa? 250 kan? Nah nih, yang 4-nya kalah, cuma satu yang menang jadi 100.000. Saya kasih 50, saya tetap ada 200.000 untuk saya. Ya 50-50 lah. Bisa jadi hari itu lagi apes kan, ada yang menang besar. Gitu lah kira-kira. Sebenarnya judi ini kan bisa dicegah ya Bang ya. Ya, tergantung diri sendiri lagi sih. Dan kita juga sebagai warga negara itu kita cuma bisa edukasi gitu kan, kayak edukasi gimana sih dampak dari judi dampak negatifnya judi itu gitu kan. Kita juga udah tahu kalau judi online itu nggak bisa buat menang, malah kayak semua udah diatur gitu kan, kayak Ya, seperti yang bilang tadi kayak ada algoritmanya. udah ada sistemnya gitu kan. Oke. Itu tergantung diri sendiri lagi sih. Teman pasti tetap ada teman yang bilang nggak usah judi. Tetap ada teman yang kayak gitu. Ada juga teman yang pengaruhi. Depo lah, siapa tahu lah hari ini kita menang nih. Saya 50,50 lah. Jadi 100 nih modal kita. Tergantung diri sendiri mau atau enggak. Kalau Abang nih kira-kira pernah menang berapa nih Bang? Pernah menang atau malah kalah terus? Mungkin kalau dihitung-hitung pakpok tuh kalau kami bilang tuh bahasa daerah lah ya, kembali modal lah, Tutup lubang gali lubang gitu lah ya. Itulah dia. Kira kayak gitu ya. Nggak pernah menang sih hitungannya lalunya. Cuman karena depo kan misalnya 100 hari ini 100, besok 100, nggak terasa kan. Sekali menangnya 10 juta satu hari itu dapat, ya terasa lah. Jadi kayak besar nih dapat ini, padahal nggak sadar pengeluaran kita sebelumnya mungkin udah 11 juta. Iya. Atau 12 malah. Malah kita senangnya tuh senang pas menang gitu, tapi kita nggak tahu kan, nggak ingat-ingat lagi pengeluaran kita yang udah karena nggak terasa, karena sedikit-sedikit menangnya kan langsung banyak. Dan terakhir nih Bang, untuk gimana nih solusi untuk mereka yang udah terlanjur terjun nih ke hal-hal yang gelap kayak gitu tuh. Kalau saya sih jujur saya dulu memang main ya slot. Saya berhenti karena sekarang gimana ya, udah dapat nasihat juga dari kerabat dekat, teman-teman, orang tua terutama ya. Nah, tinggal diri sendiri aja, mendekatkan diri dengan Tuhan, rajin ibadah atau apa, pasti lama-lama bisa berhenti. Jadi intinya diri sendiri lah ya. Oke. Itu ya guys, penutupan dari Abang Yudi, mantan penjudi. See you.